之曰：当初在方家全图，华天都也有他，实属妄张一，大威看你的人闭嘴。方寒，遣其欲而心自最终形成的凶恶，待我克毙。咱们天地浩然气，记忆犹新吗？我自会去万罗峰。深渊血牢。Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat, sehat jiwa raga. Bertemu kembali bersama Lengko Mupi di pembahasan alur cerita Donghua yang berjudul Immortality season ketiga episode yang pertama. Buat kalian yang belum subrek, bantu tolong subrek dulu dan nyalakan loncengnya, biar gak ketinggal lagi update terbaru dari channel Lengko Mupi. Playlist untuk Donghua ini juga sudah tersedia. Jadi jika kalian masih bingung belum nonton episode sebelumnya, silahkan dibuka saja playlistnya. Dan mohon maaf jikalau ada salah-salah kata dari Mimin, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Dikarenakan Donghua ini merupakan Donghua yang sudah lama tidak dibahas, apalagi buat Mimin yang masih awam tentang Donghua Immortality ini. Ditakutkan juga Mimin ada salah kata atau salah pembacaan ya geng. Mohon dimaafkan saja ya geng. Dan seperti biasa jika ada notifikasi melayang-layang di layar kaca Anda, harap buka dengan rasa hati ikhlas. Kalau sudah seperti itu tak perlu malas-malas, langsung saja kita digas.找你。因为这里谢过师兄。什么？到哪里修炼？ Akhirnya geng, penantian yang kalian ditunggu-tunggu dari dahulu dan dinanti-nanti tikamari, yaitu Donghua Immortality season ketiga telah keluar lagi. Dan scene awal ini dimana diceritakan ya geng, setelah perjanjian yang begitu menakjubkan, Pang Han kelihatan ia dipanggil oleh Pang Xin Sue, diminta untuk kali ini dia harus sebisa mungkin memperlambat kultivasinya. Karena perkembangan dia ini sangatlah cepat untuk berkultivasi daripada biasanya ya geng. Dan dikarenakan juga dia sudah mengetahui fakta bahwasannya ketika Ching Sue melarikan diri dari sebuah altar yang begitu menyeramkan itu, yaitu altar Dewa Iblis, dan ia sudah mendebak semua kejadian atau semua hal yang ditutupi yang ada di dalam tubuh Pang Han. Dan Ching Sue melihat aib Pang Han bahwasannya dia akan menjadi salah satu orang paling tertinggi di dunia iblis. 今竟如此之快，交付黄泉图，但与华天都定下10年神通，有无穷的法宝。 Lalu kelihatan pula Pang Ching Sue bahwasannya dia tidak akan mempedulikan terhadap diri Pang Han, semua baik buruknya. Dan Ching Sue pun menyerahkan kepada Pang Han sendiri, dan dia hanya akan memberikan masukan-masukan saja kepada Pang Han. Dikarenakan menurut Ching Sue, setiap orang atau setiap diri kultivator akan mempunyai jati diri dan mempunyai jalannya masing-masing untuk menjadi orang yang begitu kuat dan sukses. Sontak dia pun atau Ching Sue pun ya sedikit melonggarkan untuk bisa bergerak semaunya saja kepada Pang Han. Dan kelihatan Pang Ching Sue pun memberikan penjelasan kepada Pang Han untuk perjanjian Pang Han dengan Hua Tiantu. 交付黄泉图，但与华天都定下10年之法宝秘籍。自我记事起，危机中必有大。 Dikarenakan menurut Pang Ching Sue, Pang Han harus kembali berlatih lebih kuat lagi dikarenakan Hua Tiantu lebih kuat dari diri Pang Han. Sehingga pada kesempatan hari ini Pang Ching Sue menanyakan dan menyarankan kepada Pang Han untuk pergi ke ibu kota Hutien. Dikarenakan tempat Hua Tiantu ada di tempat tersebut.
Dan menurut Pang Qingxue, Hua Tiantu dia tidak sengaja memasuki gua kuno yang begitu menyeramkan. Dan dia pun mendapatkan sepotong sutra spiritual dari Dewa Abadi Panhu. Dan begitu spesialnya, dan ia pun menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Dan tindakan tersebut menjadikan tindakan yang lebih cepat daripada Pang Han sendiri. Hingga pada kesempatan akhir-akhir ini, Hua Tiantu akan memasuki alam rahasia keabadian yang begitu mistik. 他修炼盘武大力神通，从内也难逃弱手，就是逆天而行。一决生死。你要用实力。 Dan setelah mendengar informasi tersebut, sontak Pang Qingxue, ia kembali membacot dan menanyakan apakah dengan informasi seperti tersebut Pang Han, apakah bisa jadi orang yang pede dan yakin bisa memenangkan di kompetisi 10 tahun yang akan datang. Dikarenakan menurut jiwa Pang Qingxue, dia tidak percaya kepada Pang Han akan keberhasilannya. Dan perjanjian tersebut sangatlah tidak mungkin mustahil bisa dijalankan oleh Pang Han. Tetapi kelihatan Pang Han, ia pun langsung membacot bahwasannya demi meningkatkan kembali mutu kualitas kepercayaan diri, dia rela melakukan semua hal demi yang terbaik. Lalu kelihatan pula si Pang Han tidak peduli kalau misalkan perjalanan hidup Pang Han akan mengalami perjalanan yang begitu menakjubkan. 说得好，此界山河堡，不看你的人闭嘴。 Dan misalnya ada pahit dan ada manis berupa-rupa pokoknya geng. Tetapi untuk si Pang Han, dia akan tetap menjalankan dengan ikhlas dan sekuat tenaga. Dan walaupun menurut si Pang Han kematian sudah mengintai kepadanya, tetapi menurutnya dia lebih baik mati di dalam perjuangan menuju kesuksesan daripada kesempatan hari ini hidup di dalam angan-angan orang lain dan dicaci orang lain. Lalu mendengar ucapan Pang Han, Pang Qingxue pun sontak langsung terheran-heran dan dia tidak mempermasalahkan ucapan tersebut. Dikarenakan ia sudah mengetahui bahwasannya pastinya dia akan berkata-kata seperti itu. Dan kelihatan Pang Qingxue ia terus menyarankan kepada sang MC kita Pang Han bahwasannya seseorang yang mengejar kultivasi itu sama saja dengan menantang surga. Lalu menurut Pang Qingxue, sebentar lagi akan ada perang besar antara makhluk abadi dan iblis yang akan segera dimulai. 在追求力量与尊严的道路上，节将至，先10年之内。 这山河神树，尔等则认。 Lalu Pang Qingxue, ia percaya terhadap Pang Han bahwasanya ketika ada krisis besar, maka pasti ada cerah kecil yang bisa menjadikan peluang besar untuk masa depan. Dan menurut si Pang Han, dalam kurun waktu 10 tahun maka dirinya akan menjadi lebih kuat dan dia akan menerima perjanjian Hua Tiantu yang begitu kuat. Dan pertarungan tersebut merupakan pertarungan antara hidup dan mati. Ia pun tetap hari-hari saja dan tidak peduli terhadap ucapan serta tingkah pola Pang Han. Namun menurut si Nona Pang Qingxue, ketika Pang Han memenangkan pertandingan, maka dia akan mendapatkan hadiah yang begitu menakjubkan. Dan sang pemimpin sekte akan memberikan Pang Han hadiah yaitu pil spiritual yang begitu kuat. Dan manfaat dari pil itu akan dapat menerobos ke dunia yang begitu kuat dan sakti. 一决生死。万寿丹，恭送师姐。我灵丹无数，你为此，门派着我。 Lalu menurut si Nona Qingxue juga, pertarungan itu akan dilakukan di Benteng Sanhe. Dan Benteng Sanhe ini merupakan tahap awal perjanjian 10 tahun. Sehingga Qingxue memerintah kepada Pang Han untuk meningkatkan kapasitas kekuatan pribadinya, guna untuk bisa mengalahkan orang yang meremehkan kepada diri Pang Han. Lalu kelihatan pula setelah mendengar ucapan Qingxue, Pang Han sedikit merasa didukung sepenuhnya oleh Qingxue. Lalu kelihatan singkatnya cerita Qingxue akan kembali ke dunia peri. Dan pada kesempatan hari ini, Xin berpindah kelihatan di Akademi Yunhua. Kelihatan sang ketua pemimpin Jialan, ia sedikit memberikan ilmu pengetahuan kepada muridnya. Dia selalu memberikan ilmu pengetahuan ilmu alam serta kultivasi. 这次天魔战术，好轻而心扰之。我正要这符与飞剑炼化。
dan kelihatan di sisi lain Pang Han ia ditemukan dengan si naga Yan. Lalu ia menanyakan benda melayang-layang di depan matanya itu. Dan kelihatan menurut si naga Yan semua itu adalah metode rahasia Huang. Dan naga Yan pada kesempatan hari ini dia sedang menggabungkan dua pedang terbang menjadi satu. Dan dengan menyatukan maka dua pedang terbang akan menjadi boneka iblis yang begitu kuat. Dan kelihatan si naga Yan memberitahukan kepada Pang Han bahwasannya boneka naga pada kesempatan hari ini begitu kuat dan begitu gagah. Dan boneka tersebut terbuat dari tulang-tulang iblis pilihan. Lalu kelihatan si naga Yan dia langsung menjelaskan kepada Pang Han bahwasannya boneka tersebut bisa membantu untuk bertarung. Mendengar hal tersebut Pang Han pun sedikit gembira dikarenakan boneka tersebut bisa diajak berlatih dan bertarung untuk melawan musuh yang begitu kuat. 燕， 成为魔剑傀儡等于你的分身，与其在这儿闭门造车，残余的灵气和玉石结合。 Dan si naga Yan langsung membaca juga bahwasannya dia pun sudah mentok dalam hal kultivasi di akademi. Si naga Yan ia pun ingin bersama-sama dengan si Pang Han ke alam bawah tanah untuk bekerja sama. Dan menurut si naga Yan di alam bawah tanah ada juga giok yang begitu kuat, yaitu giok Dharma Sutra. Dan giok tersebut mempunyai 1000 manfaat. Dan giok tersebut tidak hanya bermanfaat untuk memurnikan senjata sakti, namun harganya juga begitu mahal. Mendengar hal tersebut, Pang Han pun dia langsung tersenyum dan terheran-heran. Dan si Pang Han pun akhirnya setuju dan ia ingin memutuskan akan pergi bersama naga Yan. Dan scene pun berpindah pada kesempatan hari ini di akademi. Kelihatan lonceng pun berbunyi menandakan waktu belajar sudah selesai. Dan kelihatan Pang Han akhirnya keluar dan ingin bergegas menuju alam bawah. 不仅可以吸收魔物炼丹，还散则灭。这不是方寒吗？山河榜第3的叶南地的样子，当真令人忌。 Namun kelihatan pada kesempatan hari ini Pang Han melihat si nona gadis tunangan yang bernama Pang Cheng Sue. Dan di dekatnya kelihatan ada salah satu senior tingkat 3 yang bernama Ye Nantian. Dan kelihatan sang MC kita Pang Han dia tidak mempedulikan terhadap hal tersebut. Dan kelihatan pada kesempatan hari ini senior Ye Nantian dia geram terhadap Pang Han dikarenakan ia sepertinya telah berpura-pura melupakan kepadanya. Yang padahal sebelum-sebelumnya di medan iblis diri Ye Nantian dibuat malu oleh Pang Han. Dan kelihatan di tempat tersebut ada perbacotan yang begitu seru antara Pang Han dan juga Ye Nantian. Dikarenakan menurut Ye Nantian juga Pang Han merupakan tunangan yang di bawah umur dan belum cocok untuk menunggangi cewek cantik. 你是谁？相救，师妹莫气。若他真 Sehingga Pang Han pun ia pun bersabar dan berdesas dalam hatinya bahwasannya dia juga akan menjadi senior di peringkat 3 yang begitu kuat. Lalu singkatnya cerita pada kesempatan hari ini kelihatan Ye Nantian dan Cheng Sue sudah berada di ruangan. Dan Ye Nantian memerintah kepada Pan Cheng Sue untuk segera pergi saja dari tempat tersebut. Namun Pan Cheng Sue pun melihat aura wajah dari Ye Nantian yang begitu berubah. Sehingga singkatnya cerita si nona cantik pun ia pun langsung pergi meninggalkan Ye Nantian. Lalu tiba-tiba pas Ye Nantian sudah sendirian, kelihatan datanglah 2 orang iblis yang begitu menyeramkan dan begitu jahat datang ke hadapan si Ye Nantian. Dan Ye Nantian memerintah kepada 2 orang iblis itu untuk melakukan dan menguntet serta melihat apa yang dilakukan Pang Han setiap hari. 能间断，如等山河榜后。 Dan jika ada hal-hal yang aneh dari si diri Pang Han, maka si iblis itu berhak melaporkan kepada Ye Nantian. Dan kelihatan si iblis-iblis itu diberi 40 pil Jing Yuan dari si Nantian. Serta kalau berhasil mendapatkan informasi dari diri Pang Han, maka si Ye Nantian akan memberikan senjata spiritual dari Gunung Iblis. Dan kelihatan 2 iblis itu langsung berterima kasih kepada Ye Nantian. Sehingga singkatnya cerita kelihatan Ye Nantian pun meninggalkan kedua iblis tersebut. Lalu scene pun berpindah pada kesempatan hari ini kembali melonjak, yang mana pada kesempatan hari pula kelihatan Pang Han sedang menaiki angsa spiritual. Dan angsa spiritual itu merupakan peri Lao Han He. Dan peri tersebut membacot kepada Pang Han bahwasannya dia harus berhati-hati di tempat tersebut.
搭起。 Karena di tempat tersebut begitu kejam dan kelihatan pula pada kesempatan hari ini si Naga Yan dan juga sang MC kita ia memasuki gua yang begitu kuat dan begitu aneh dan merupakan gua tersebut gua bawah tanah dan kelihatan mereka berdua terus berjalan-jalan di dalam gua tersebut sembari ia mendapatkan satu buah pintu yang begitu kecil sehingga si Pang Han kelihatan putus asa dan putus harapan. Namun si Naga Yan terus menyemangati kepada Pang Han dan akhirnya si Pang Han langsung berani dan ingin masuk ke dalam celah tersebut. Lalu setelah itu mereka berdua langsung masuk dan sontak mereka berdua pun langsung dihadapkan dengan dua serigala salju neraka yang begitu jahat. Dan kelihatan si Pang Han langsung mengeluarkan boneka iblis guna untuk melawan kedua serigala jahat tersebut. 体型也是瀚海沙漠的雪老鼠。 Dan kelihatan si Pang Han langsung menunggangi boneka tersebut dan si Naga Yan kelihatan mengambil aura spiritual dari serigala darah yang sangat licik itu. Dan menurutnya serigala tersebut mengalami perkembangan dari zaman ke zaman dan kelihatan pula tidak hanya dua ekor serigala yang menghampiri kepada mereka dan tiba-tiba datanglah segerombolan ekor serigala yang menghampiri kepada mereka berdua. Dan si Naga Yan memerintah kepada Pang Han untuk mengumpulkan kristal-kristal yang begitu kuat dari kepala serigala itu. Hingga pada akhirnya Pang Han pun terus menyerang satu persatu serigala yang ada di depannya. Sehingga kelihatan si Pang Han terus mengeluarkan kekuatan sama boneka miliknya itu. 师弟，好久不见。叶师兄与其他出手门弟子，岂可如此？上界山河榜，师弟。 但怎么会突？你要准备打硬仗。会晋升成真。魔剑傀儡马上就要练成了，让开，我再坑你！刀上的精神烙印，拖住他！魔剑傀儡马上就要练成了。 内外求气。 Scene awal ini dimana diceritakan pada kesempatan hari ini di kuil Chuan Gong si tuan muda Ye Nantian ia dikejutkan bertemu dengan sang adik junior Lin yang sudah lama tidak ketemu dan sang adik Lin itu adalah dengan nama asli yaitu Lin Yan dan pada kesempatan hari ini si Lin Yan kagum kepada sang senior Ye Nantian dikarenakan sang senior Ye Nantian telah melangkah ke ranah yang begitu kuat tanpa suara dan menurut sang adik junior Lin Yan, menurutnya di kota Yanhe ini telah berhasil banyak talenta berbakat termasuk juga ia telah mendengar Pang Han juga termasuk ke dalam jajaran talenta berbakat yang begitu kuat dan kelihatan menurut si Lin Yan senior Ye Nantian kelihatan pas bertemu bersama Pang Han dia ingin memancing Pang Han agar melanggar aturan namun kelihatan menurut si Lin Yan Pang Han janganlah diremehkan sama sekali dan mereka pun harus tetap tenang untuk menghadapi si Pang Han itu. Dan kelihatan pada kesempatan hari ini senior Ye Nantian masih sama seperti dahulu kelas kepala ya geng dan selalu menindas murid-murid di sekte internal dan memecah belah hubungan persaudaraan erat ucap si Lin Yan. 短短1年中，玩弄于股掌之中，恐是老样子。 打压内门，能者得之。宁可直中取义，道不同不相为谋。 Lalu pada kesempatan hari ini mereka berdua pun terus membacot panjang lebar dan singkatnya cerita. Pada kesempatan hari ini menurut si Lin Yan mereka berdua tidak dapat dipaksakan untuk bersama-sama serta bekerja sama. Kelihatan pada kesempatan hari ini si Lin Yan ia berpamitan kepada Ye Nantian bahwasanya sampai berjumpa lagi di daftar Sanhe berikutnya. Hingga scene pun berpindah pada kesempatan hari ini di mana sang pemeran utama kita Pang Han dan juga si Naga Yan yang telah terlihat lagi mengambil aura dari serigala yang begitu kuat dan tentunya aura yang menyeramkan.
Dan tentunya serigala tersebut yang sudah Pang Han kalahkan ya geng. Lalu kristal yang Pang Han dapatkan itu seketika langsung diberikan kepada si naga Yan. Dan setelah oleh si naga Yan, ia pun langsung dilontarkan ke arah langit dan langsung disempurnakan. Dan di tempat tersebut sontak menciptakan kembali satu buah baju jarah langit serigala. Dan tiba-tiba setelah itu datanglah menjadi boneka darah biru yang merupakan aura dari serigala darah. Sehingga pada kesempatan hari ini si naga Yan mengajak kepada Pang Han untuk keluar dari tempat tersebut. Dikarenakan ia melihat seperti ada cahaya bintang di langit dan sepertinya itu adalah senjata dari sekte bintang. Lalu pada kesempatan hari ini pula Pang Han dan juga si naga Yan terus berjalan untuk menuju ke arah luar. Dan sontak benar saja di tempat tersebut ada cahaya yang dikelilingi oleh monster-monster jahat. Dan kelihatan cahaya itu merupakan gelang bintang 5 matahari dan bulan. Dan di dalam cahaya itu ada seorang bayi yang bernama Xing Yun yang berasal dari sekte bintang. Dan kelihatan sang bayi itu memanggil ayah dan ibunya dikarenakan bayi itu terlantar sendirian. Lalu menurut si naga Yan bahwasannya sekte bintang ia telah mengumpulkan matahari dan bulan serta cahaya bintang selama puluhan dekade. Dan semua itu berhasil disuling menjadi satu oleh air suci 9 matahari. Dan kelihatan pula pada kesempatan hari ini menurut mereka bahwasannya emas 9 istana di sekte Yuhua sudah kembali hidup. Dan menurut si Pang Han seorang bayi yang bernama Xing Yun itu yang berada di tengah-tengah pagoda itu bukanlah semena-mena bayi muda biasa. Dikarenakan dari sejak kecil ia sudah mempunyai senjata sakti dan si anak kecil itu pastilah bukan untuk dipermainkan. Ya, 我们走。小小年纪就有如此冲动。 也是你撒野的地方吗？还有那把刀，都是元宝宝，那只蝼蚁。 Namun si Pang Han juga terheran-heran mengapa anak tersebut bisa terdampar sendirian di tempat tersebut. Dan kelihatan tiba-tiba si anak ajaib itu tiba-tiba didatangi oleh salah seorang nona iblis yang begitu kuat. Dan kelihatan si nona iblis itu ingin memakan daging dari si bocah tersebut. Namun kelihatan si bayi tersebut menolak untuk dimakan dan ia melemparkan batu spiritual ke arah orang-orang yang jahat. Dan tentunya yang berniat ingin memakannya. Lalu kelihatan si naga Yan dan juga Pang Han melihat dari kejauhan dan bahwasannya menurut si naga Yan, Pang Han harus bersiap-siap untuk bertempur dan pertempuran ini akan menjadi pertempuran yang sulit. 但雌性与人类无异。我们丰满羽翼。 Dikarenakan Pang Han harus bisa menyelamatkan si budak yang bernama Xing Yun itu. Dan Pang Han harus menyelamatkan dan mengalahkan iblis-iblis jahat. Namun tiba-tiba kelihatan salah seorang iblis cantik langsung terbang dan melihat kepada Pang Han. Dan menurut si Pang Han itu adalah Hong Yi. Yang padahal mah si nyonya tersebut adalah raja iblis kuat dan kelihatan si raja iblis itu langsung melayang ke atas langit. Namun scene pun berpindah pada kesempatan hari ini di Gunung Yuhua. Kelihatan orang-orang berkumpul dan salah seorang tetua lagi di hadapan beberapa orang tersebut. Dan bahwasanya pertempuran antara dewa dan iblis akan segera dimulai. Dan tujuannya dari pertempuran tersebut yaitu untuk mengecek kekuatan daftar revisi di Akademi Sanhe. 让他们有峰下弟子。 Dan kelihatan singkatnya cerita, sang kakek tersebut langsung membubarkan kepada orang-orang yang lagi berkumpul itu. Dikarenakan pertarungan di Mainland Arena Sanhe akan segera dimulai. Dan scene pun kembali lagi ya geng, berpindah lagi. Dimana pada kesempatan hari ini di dunia bawah kelihatan si iblis itu menyerang kepada sang MC kita Pang Han. Dan menurut si nona iblis kuat itu Pang Han telah berani masuk ke dalam wilayah suku iblis. Dan menurut si raja iblis anak muda Pang Han itu berani-beraninya walaupun dia baru mencapai alam ke-10. Dan lalu singkatnya cerita menurut si naga Yan ia kelihatan langsung memanggil kepada Pang Han. Bahwasannya si naga Yan meminta kepada Pang Han untuk menahan sang iblis jahat itu.
Dan Pang Han menanyakan kepada si Nagayan. Menurut si Nagayan itu pedang iblis akan segera selesai secepat mungkin. Dan kelihatan di sisi lain, dua iblis jahat melihat pertandingan antara Pang Han dan juga si Nona Raja Iblis. Dan dua iblis tersebut tentunya yang diperintah oleh si Yenantian, yang merupakan Erchong dan Mu Ming. Maka keduanya juga murid dari sekte internal Yohua. Dan kelihatan Erchong sedikit ketakutan sekali. Namun menurut si Mu Ming iblis yang satunya lagi iblis si gendut, mereka semua atau Pang Han dan juga si iblis jahat dan juga si Nagayan tidak akan memperhatikan kepadanya dalam waktu yang dekat. Dan kelihatan pada kesempatan hari ini si Nagayan ia ditanya oleh si Pang Han, apakah ia telah menyelesaikan kekuatan Raja Yaksa boneka buatannya. Dan kelihatan pada kesempatan hari ini boneka pedang iblis telah selesai menurut si Nagayan. Dan boneka iblis tersebut langsung menghampiri dan berdiri di hadapan si Nona Raja Iblis. Lalu menurut si Nona Iblis langsung membacat kepada Pang Han dikarenakan mereka telah beraninya menggunakan keturunan suku iblis. Dan pada kesempatan hari pula akhirnya pertandingan seru antara boneka iblis versus si Nona Raja Iblis. Dan boneka iblis yang ada di depan Raja Iblis itu merupakan boneka yang sudah dikendalikan oleh si Pang Han. Namun masih saja si iblis Mu Ming dan Air Chong mengamati kepada si Pang Han. Dan bahwasannya si Pang Han ini berpakaian seperti manusia biasa, namun dia adalah pengikut iblis yang begitu kuat dan pengendali boneka iblis. Dan semua informasi tersebut maka dia akan langsung diserahkan kepada senior Yenantian. Dan kelihatan di sisi lain pula Pang Han terus bekerja keras bersama si Nagayan. Kelihatan di sisi lain, si bocah atau si bayi yang ada di tengah-tengah pagoda itu juga ia sedikit mengeluarkan kekuatan esensi dari dirinya. Dan hampir saja semua iblis yang menghampiri kepada pagoda bayi itu hampir kalah dan pada akhirnya terseret oleh kekuatan si bayi itu. Dan di sisi lain pula Pang Han langsung berubah wujud menjadi wujud yang begitu kuat. Dan dia berhasil mengendalikan boneka iblis yang begitu menakutkan. Sehingga pada kesempatan hari ini kelihatan si Pang Han langsung menyerang kembali sang Nona Ratu Iblis atau si Raja Iblis kuat. Dan dia ingin mengakhiri hidup si Raja Iblis. Dan kelihatan juga si Nagayan memerintah kepada si Pang Han untuk pergi saja semasih bisa memurnikan aura dari dirinya. Dan pada kesempatan hari ini pula si Pang Han langsung mengeluarkan pedang cahaya kuat yang ingin langsung diarahkan kepada si Nona Raja Iblis. Scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah subrek ya geng. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangannya. See you next di video pembahasan.